Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah M. Aziza. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo dengan nomor NIM 303180001. Halo teman-teman, kali ini aku mau menjelaskan tentang hakikat syukur dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu peran rasa syukur dalam mensukseskan kehidupan bisnis seorang pengusaha. Yang pertama yaitu kesuksesan apapun seorang pengusaha pasti pernah mengalami saat-saat menderita. Penderitaan pada dasarnya memang tidak bisa dihindari teman-teman, dan setiap pengusaha memang tidak dididik untuk menghindari penderitaan. Mereka tercipta untuk menerima dan menghadapi penderitaan dan kenyataan yang pahit teman-teman. Seseorang bisa mengalami penderitaan sebagai akibat dari ketidakbahagiaan, rasa takut, kemarahan, kehilangan, atau frustasi. Ketika seseorang sedang dihadapkan pada situasi yang menyedihkan, maka akan sulit untuk memintanya membayangkan hal-hal yang membuat perasaannya bahagia, dan begitu juga sebaliknya. Daripada berkubang dalam kesedihan memikirkan penderitaan yang sedang dihadapi, terimalah dan jadikan penderitaan itu sebagai titik baik untuk melakukan perubahan. Ketimbang berkubang dalam perasaan negatif, sebaiknya menggunakan waktu dan energi untuk menemukan peluang yang akan membuat kita lebih unggul, teman-teman. Percayalah bahwa dengan sikap yang benar, apapun yang awalnya di pikiran terlihat tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Mustahil bisa memikirkan ide-ide baru atau memahami pengalaman baru tanpa melangkahkan. Pengusaha harus melakukan siap untuk keluar dari zona nyaman. Siapapun pengusaha yang sudah mencapai kesuksesan besar, ia pasti sudah pernah mengalami kegagalan, dan demi kegagalan itu, karena tidak ada individu yang selalu menang dalam setiap percobaan, teman-teman. Selanjutnya, mungkin ketika kita sedang berada di situasi yang sulit dan menyedihkan, bersyukur menjadi suatu hal yang sangat sulit kita lakukan. Tapi apakah memang susulit itu? Sebenarnya tidak, teman-teman, karena dengan bersyukur berarti kita sedang mencoba menavigasi jalan keluar dari kemudahan atau kemunduran. Bersyukur atas pencapaian yang ada dan dukungan dalam hidup akan membantu lebih jelas membangun kepercayaan diri dan memberikan pandangan keseluruhan yang lebih baik ke depannya, dan tentang apa yang sebenarnya menjadi keterbatasan dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya. Dengan membangun sikap bersyukur berarti membatasi kerusakan pengaruh negatif dan memperkuat dampak pengaruh positif pada diri sendiri, teman-teman. Bersyukur selama menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan pribadi atau bisnis akan mengarahkan sikap kita ke arah yang lebih positif. Hal ini memungkinkan pengusaha yang menderita kerugian atau masalah bisa kembali bangkit lagi dan menata bisnisnya tanpa berlama-lama dalam keterpurukan, teman-teman. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rasa terima kasih telah menunjukkan hasil positif bagi orang yang berlatih secara teratur, seperti peningkatan hubungan dan kesehatan mental. Ada studi yang menunjukkan bahwa motivasi di lingkungan kerja mengalami peningkatan yang signifikan hanya karena ucapan terima kasih yang sederhana dari manajer kepada bawahannya. Selanjutnya, yang poin B, yaitu yang kedua, pentingnya bersyukur bagi wirausahawan. Yaitu penelitian menunjukkan bahwa mengungkapkan rasa terima kasih bisa meningkatkan harga diri dan ketahanan. Berterima kasih juga bisa meningkatkan tekad dan energi positif. Orang yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain memiliki lebih sedikit rasa sakit, lebih sedikit masalah psikologis, dan lebih banyak istirahat. Semua faktor itu akan membuat mereka untuk menjadi lebih produktif. Rasa syukur membuat mereka memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Itu akan membuat mereka bisa menenangkan kepercayaan dari banyak orang. Kepercayaan itu berpengaruh saat pentingnya ketika pengusaha menawarkan dan menjual produk atau layanan kepada audiens target. Selanjutnya, yaitu bersyukur untuk membuat pengusaha menghargai upaya anggota dan meningkatkan moral tim yang menjadikan dirinya menjadi pemimpin yang lebih baik. Seseorang pengusaha yang mampu menciptakan budaya kerja yang positif dengan praktek rasa syukur setiap harinya bisa membantu performa kerja tim. Dengan praktek rasa syukur dengan yang meningkat,
dan itu secara langsung akan meningkatkan performa perusahaan. Ingatlah bahwa dalam roda bisnis tidak akan selalu berada di posisi atas. Ada skalanya penjualan merosot, sumber daya manusia terbalik, Anda memiliki pengunduran diri, hasil produksi Anda tidak berkualitas, dan lain sebagainya. Kesulitan apapun yang akan ditemui, tetaplah berlatih untuk berasa syukur untuk setiap harinya. Tindakan bersyukur atas apa yang kita miliki dalam hidup memang membutuhkan latihan, teman-teman. Tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, tetapi seperti disiplin mental lainnya, terima kasih, juga membutuhkan waktu dan latihan. Dan percayalah, waktu kita luangkan untuk itu pasti akan terbayar dengan manfaat positif yang diperoleh dari rasa syukur itu. Jika ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, berkomitmenlah untuk melatih rasa syukur dalam praktek keseharian. Niscaya akan melihat manfaatnya dalam hidup. Kita akan menjadi orang yang lebih bahagia, mudah puas terhadap hasil yang diraih, serta akan menjadi pengusaha yang lebih produktif dan mampu mengolah emosi di segala situasi, teman-teman. Sekian ya teman-teman dari apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.